Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agil Syahrir SPDI, guru PAI di SMA Negeri 10 Berau, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Berau, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 Angkatan 2 DLPTK UINSI Samarinda. Pada kesempatan hari ini, hari Rabu tanggal 26 Oktober tahun 2022, saya akan melaksanakan ujian kinerja video praktek pembelajaran di SMA Negeri 10 Berau. Pada video praktek pembelajaran ini, saya melaksanakan di kelas 11 IP1 dengan materi pokok saling menasehati dalam Islam. Berikut video ujian kinerja saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anakku, pada hari ini Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kalian tampak cerah-cerah ya. Kalian tampak cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Bagaimana kabar kalian semua anak-anakku? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Alhamdulillah ya, hari ini semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat. Baik anak-anakku, sebelum kita melakukan pembelajaran, terlebih dahulu kita sama-sama berdoa meminta kepada Allah agar dimudahkan nanti dalam proses pembelajaran kita pada hari ini. Oleh itu silakan ketua kelas untuk pimpin dalam berdoa. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, semoga apa yang kita inginkan, apa yang menjadi harapan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal Amin. Baik, hari ini biar lebih semangat ya kita belajar. Oleh itu mari kita sama-sama dulu untuk menyanyikan lagu nasional ya, menyanyikan lagu nasional Satu Nusa Satu Bangsa. Oleh itu diharapkan untuk semua berdiri dan Selni tolong untuk menyanyikan lagu nasional. Kita bela bersama. Ya, tepuk tangan untuk kalian semua. Kembali ya. Baik, anak-anakku, hari ini sudah mulai terlihat semangatnya. Tapi untuk bisa lebih sempurna semangatnya, kita sama-sama tepuk semangat dulu ya. Baik, tepuk semangat. 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 Luar biasa kalian ya, hari ini tetap semangat. Baik, anak-anakku, pada hari ini kita akan belajar tentang pendidikan agama Islam, yaitu tentang materi saling menasihati dalam Islam ya. Jadi anak-anakku, yang terjadi di zaman sekarang begitu maraknya kemaksiatan, begitu maraknya kesalahan-kesalahan yang dilakukan, sehingga ini akan selalu seperti itu kalau tidak ada manusia yang saling mengingatkan. Padahal Allah Subhanahu wa taala memberikan predikat ke umat apabila kita sebagai muslim atau muslimah berada di garis terdepan untuk mengingatkan. Maka yang terjadi seperti itu ya. Maka coba kita perhatikan di sekeliling kita, rumah atau di sekolah. Kalau ada orang yang buat kesalahan atau buat kemaksiatan, kira-kira apa yang kita lakukan kepada orang tersebut? Ada yang bisa
bisa jawab? Saya Pak. Silakan Adi. Dengan selalu mengajaknya dalam berbuat kebaikan atau disebut dengan dakwah. Ya, tepuk tangan buat Adi. Ya, betul ya. Jadi kita harus buat dakwah ya, karena memang dalam saling nasihat menasihati dalam Islam itu ada disebut dengan dakwah. Bahkan ada juga disebut dengan khutbah, ada juga disebut dengan tabligh. Maka pokok pembahasan kita hari ini adalah pelaksanaan khutbah, tabligh dan dakwah. Ya, ini nanti kita akan melihat kesamaan dan perbedaannya ya. Bahkan anak-anakku ternyata dalam melakukan menasihati dalam Islam itu disebut dengan ada khutbah, tabligh dan dakwah. Ini diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran juga dijelaskan ya. Dalam Al-Quran juga dijelaskan itu ada 3 di dalam Al-Quran, itu ada di dalam surah Al-Imran ayat 104, ada juga di dalam surah An-Nahl ayat 125, dan ada juga dalam surah Al-Asr. Ya, jadi tentunya mungkin ini tidak asing bagi kita. Olehnya itu mungkin di antara kalian anak-anakku ada yang tahu tidak bunyi Quran surah Al-Asr? Silakan Rizky. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladziina aamanu wa 'amilus shaalihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Masya Allah, itu bunyi Quran surah Al-Asr. Biar kita lebih memahami, harus memahami juga terjemahannya. Ada yang tahu tidak terjemahan Quran surah Al-Asr? Oh ya, silakan Hamsina. Demi masa, sesungguhnya manusia dalam keadaan merugi, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, serta saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Ya, tepuk tangan buat Rizky dan Hamsina. Ya, jadi seperti itulah ya gambarnya. Olehnya itu biar nanti lebih terarah materi kita, pembelajaran kita hari ini, kita harus mengetahui apa yang menjadi tujuan dalam pembelajaran kita ya. Jadi yang pertama, kalian diharapkan untuk bisa memahami makna pelaksanaan itu, apa itu khutbah, apa itu tabligh, apa itu dakwah. Dan juga nanti kita akan mengetahui apa ketentuan-ketentuannya dan bagaimana cara melaksanakannya ya. Baik anak-anakku, sebelumnya lagi saya ingin memperlihatkan kalian dengan satu video ya, satu video yang boleh kalian simak dengan baik ya video tersebut, dan nanti bisa kalian dengan tanggapan. Silakan disimak video berikut ini. Assalamualaikum. Ya Pak, bagus, terima kasih ya. Allah tambah rezeki, berkah umur, pada lebaran, berfungsi kebaikan. Assalamualaikum Pak, sehat, Pak Hete, mau iseng ya? Takut cahaya, wajahnya, blue. Nanti datang Kuala Lumpur ya, jalan-jalan. Datang mau cari raya. Saya tahu. Apa nanti kita kalau masalah kemudian negara, anak-anak negara, tapi kita boleh pandai kita hari ini. Jadi sama baik sikit. Kita tunggu tumpang sikit saja belajar. Ini saya belajar. Baru tamat boleh menyelamatkan kita daripada api neraka. Besar panjang tu kan. Jadi kita punya amal lagi kan. Bapak ini saya doa lagi. Sudah terima kasih. Sudah terima baik. Begitu baik. Terima kasih banyak. Makan. Bu, ini
rezeki rumah bapak kakak semua. Amin ya Allah. Semua rezeki daripada siapa? Daripada Allah. Allah beri rezeki. Terima kasih semua ya. Terima mendapat teman-teman sekali rekan kaki. Ini didoakan kita ya. Atau kita terima semuanya. Untuk dalam ini sudah saya kira kita baik semuanya baiknya. Saya Baik, mungkin di antara kalian setelah melihat video tersebut kira-kira ada yang bisa baik, tepuk tangan buat si Saud ya. Baik, kita akan bagian ya dari saling menasihati dalam Islam ya. Baik, kita akan sedikit membahas tentang arah dan lebih teratur pelajaran hari ini. Baik, silakan kita akan atur kelompok dengan mulai menghitung ya 1 sampai 4 dan seterusnya, dan nanti akan terbentuk kelompoknya 4 kelompok. Silakan mulai dari Adi. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1. Ya pas ini 4 semua. Oleh itu sekarang silakan kalian duduk berdasarkan angka yang kalian sebutkan. Silakan mulai dari sekarang. 2, 3, 4. Ya, silakan duduk berdasarkan angka yang kalian sebutkan. Yang mana kelompok 1 mana? 1, kelompok 2. Oke, kelompok 3, kelompok 4. Ya, oke, sudah. Ya, baik anak-anakku, ini ada yang maaf, ini ada yang tertinggal tadi ya. Saya kurang yang tadi ingat. Untuk sekretaris kelas hari ini siapa yang tidak hadir? Oh, 1 orang saja. Atas nama siapa? Muhammad Firgi Rizwandi. Keterangannya apa? Ya, oke, berarti hari ini 1 orang saja yang tidak hadir ya. Baik anak-anakku, setelah kalian terbentuk kelompoknya, nanti kalian silakan untuk diskusi dan kerjakan nanti di LKPD ini ya. Nanti akan saya bagikan. Silakan dibaca ya LKPD-nya ini. Di situ ada keterangan nanti langkah-langkah apa yang kalian mau kerjakan. Sekaligus nanti biar saya arahkan kalian mau ngapain ya. Silakan dibaca. Ini untuk LKPD-nya. Ya. Baik anak-anakku, sebelum kalian mengerjakan LKPD, ada baiknya boleh diperhatikan di sini ada sedikit materi yang buat kalian biar lebih jelas ya apa sih maksud dari materi kita hari ini. Ya, kita akan membahas tentang saling menasihati dalam Islam. Ini kata Nabi, balighu walau anil ayat. Sampaikan dariku walau 1 ayat. Ini diulang sampai 3 kali sehingga ini terulangan 3 kali juga ini ya. Balighu walau anil ayat. Sampaikan dariku walau 1 ayat. Nanti di situ ada tentang khutbahnya, ada tabligh, dakwah, dan kita menelaah dan menganalisis khutbah, tabligh, dan dakwah sehingga akan menjadi orang yang terbiasa, ya, akan menjadi orang yang terbiasa dalam berdakwah. Ya, kenapa sih harus kita terbiasa berdakwah ya? Nanti kita akan jelaskan. Nah, baik, silakan kira-kira anak-anak. Ya betul. Kalau ini dakwah ya, dakwah. Ini adalah gambaran ya. Oleh itu kita akan memahami sedikit dulu nih untuk pengertian khutbah. Yang pentingnya khutbah, tabligh dan dakwah, pentingnya khutbah pada aktivitas ibadah apabila sholat Jumat dan seterusnya. Ini adalah kesempatan yang sangat besar untuk berdakwah dan membimbing manusia menuju keridhaan Allah. Karena sekarang manusia lagi sibuk, susah dikumpulkan, maka dengan adanya khutbah maka bisa disampaikan 15 menit saja, dan setelah itu nanti laki-laki atau suami pulang bisa mengingatkan atau menyampaikan hasil dari khutbah di masjid sehingga semua dapat nantinya. Nah, ini pentingnya khutbah dilakukan dan dia termasuk ibadah.
Jadi orang yang khutbah biasa itu tidak hanya sekedar membaca buku, karena dia ada rukun tertentu dan harus memahami kondisi masyarakat, sehingga akan menyesuaikan nanti pembahasan. Tidak hanya sekedar buku baca sudah selesai, tidak. Tapi keadaan apa yang saat ini untuk diperlukan, sehingga akan bisa diarahkan, didorong nanti untuk lebih taat kepada Allah. Nah, sepantasnya juga seorang yang soleh mengamalkan ilmunya, tidak melanggar larangan, sehingga akan memberikan pengaruh kebaikan kepada para pendengar. Nah, seorang juga khotib itu dia harus memiliki amalan yang baik, ilmunya diamalkan, tidak melanggar larangan. Artinya harus sholatnya pasti terjaga, bicaranya harus pasti terjaga, akhlaknya pun juga harus terjaga. Bukan hanya pandai hanya bicara sana, tapi tidak memberikan contoh, ya, tidak memberikan teladan pada yang mendengarkan. Nanti karena apa yang disampaikan, tapi juga tidak menunjukkan dia seperti itu, maka akan mengecewakan yang lainnya. Maka menjadi seorang khatib itu semua lebih susah sebenarnya, ya. Nah, ini pentingnya tabligh. Kalian mungkin dengar ada jamaah-jamaah tabligh, ya. Ini tabligh ini menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya semasa Nabi Muhammad SAW seluruh hidupnya itu waktunya dihabiskan untuk bertabligh, menyampaikan. Ya, waktu kalian mungkin melihat teman-teman atau jamaah-jamaah yang bergerak itu jamaah tabligh, mereka itu mengamalkan dari nasihat dalam Islam. Itu mereka beromongan dan itu semua mereka ikhlas dan tulus, tidak pernah meminta. Maka jangan pernah kita meremehkan orang-orang yang bergerak seperti itu, ya. Karena salah satu tadi ustaz yang bergerak itu beliau adalah jamaah juga. Ya, ini buktinya. Jadi jangan suka meremehkan, merendahkan atau mengolok, ya. Oleh itu siapapun itu dari manapun dia, kita harus hargai. Mereka adalah orang-orang ikhlas dan orang tulus dalam menyampaikan tabligh atau menyampaikan pesan. Ini pentingnya dakwah. Dakwah hukumnya fardu kifayah. Artinya kalau tidak ada yang buat dakwah maka akan berdosa. Tak ada yang mengatakan ya fardu ain. Ya, setiap dakwah hendaknya bertujuan untuk mewujudkan kebahagiaan dan kesejahteraan hidup dunia dan akhirat. Selain itu dengan berdakwah kita akan mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Ini perintah Allah. Dan hendaklah ada di antara kamu golongan umat yang menyuruh kepada kebaikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Mereka lah orang-orang yang beruntung. Ya, jadi kalau ada orang yang beruntung, silakan untuk melakukan kerja menyampaikan kebaikan kepada atau mengajak manusia bertaat. Ini ketentuannya. Baik, saya kira untuk di sini kita akan lanjutkan saja dengan video pembelajaran. Silakan kalian simak, setelah itu nanti boleh kerjakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla 'an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sebagai seorang peserta didik yang beragama Islam, kita juga mempunyai kewajiban untuk melakukan itu. Apalagi Allah memberi predikat kepada kita sebagai khairul ummah. Predikat ini akan sesuai jika kita selalu berusaha di barisan depan dengan orang-orang yang benar berdakwah. Pengertian khutbah tabligh dan dakwah hampir sama, yakni menyampaikan pesan kepada orang lain. Lebih rinci mengenai ketika istilah tersebut dijabarkan sebagai berikut. Pertama, khutbah
Kata ini berasal dari bahasa Arab khotbah yakhtubu khutbatan, yang bermakna memberi nasihat dalam kegiatan ibadah seperti sholat Jumat, sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha, sholat istisqa dan sholat kusuf, wukuf, serta nikah. Menurut istilah, khutbah berarti kegiatan ceramah kepada sejumlah orang Islam dengan syarat dan rukun tertentu yang berkaitan langsung dengan keabsahan atau kesunahan dalam ibadah. Yang kedua, tabligh. Kata ini berasal dari bahasa Arab balighu yuballighu tablighan, yang berarti menyampaikan, memberitahukan dengan lisan. Menurut istilah, tabligh adalah kegiatan menyampaikan pesan Allah secara lisan kepada satu orang Islam atau lebih untuk diketahui dan diamalkan isinya. Yang ketiga, dakwah. Kata dakwah berasal dari bahasa Arab da'a yad'u da'watan, yang berarti memanggil, menyeru, dan mengajak pada suatu hal. Menurut istilah, dakwah adalah kegiatan mengajak orang lain, seseorang atau lebih, ke jalan Allah secara lisan atau perbuatan. Kegiatan dakwah bukan hanya ceramah, tetapi juga aksi sosial yang nyata, seperti santunan anak yatim, sumbangan untuk membangun fasilitas umum, dan lain sebagainya. Setelah kita memahami definisi khutbah, tabligh, dan dakwah, mari kita analisa fungsi dan kedudukan masing-masing. Khutbah sebagaimana dijelaskan di atas merupakan bagian dari aktivitas ibadah. Maka khutbah tidak mungkin bisa ditinggalkan karena akan membatalkan rangkaian aktivitas ibadah. Adapun tabligh merupakan salah satu sifat wajib bagi Rasul, yakni menyampaikan wahyu dari Allah kepada umatnya. Semasa Rasulullah masih hidup, seluruh waktunya dihabiskan untuk menyampaikan wahyu kepada umatnya. Setelah Rasulullah wafat, kebiasaan ini dilanjutkan oleh para sahabat hingga kita. Berikut merupakan perilaku mulia yang dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan nilai-nilai khutbah, tabligh, dan dakwah. Pertama, ketika melaksanakan sholat Jumat, hendaklah mengamati dan menyimak khutbah yang disampaikan khatib. Yang kedua, ketika melihat kemungkaran di sekitar kita, kita harus mencegahnya dengan memberikan alasan yang logis, baik atas dasar agama maupun sosial dan yang lainnya. Yang ketiga, ketika melihat sesuatu yang baik, mencontohlah, dimulai dari diri sendiri, dari yang terkecil, dan dari saat ini. Yang keempat, melibatkan diri secara aktif pada kegiatan keagamaan seperti peringatan Hari Besar Islam. Serta yang kelima, memprakarsai kegiatan dakwah Islam di sekolah, remaja masjid, karang taruna, dakwah kampus, dan lain sebagainya. Di LKPD kalian kerjakan itu di halaman ada aktivitas 1 bagian 3 terakhir bagian belakang itu ada aktivitas diskusi ya. Silakan tulis nama temannya, kelompoknya, dan di situ ada di sebelahnya. Ya, di sebelahnya ada aktivitas 1 pertanyaan diskusi. Jadi satu kelompok silakan jawab 1 pertanyaan. Ya, situ ada aktivitasnya. Silakan kalian itu kan ada 5 soal ya. Ya, LKPD-nya. Ya, coba perhatikan di LKPD itu ya, di 3 terakhir belakang itu ada aktivitas 1 atau pertanyaan diskusi. Silakan kalian diskusikan, cari jawabannya melalui sumber yang ada di buku maupun di HP. Silakan kalian jawab di lembar ini juga. Ya, di lembar jawaban ini juga ya. Silakan kalian jawab. Jadi semuanya dijawab, nanti pada saat terakhir barulah nanti boleh menyampaikan kesimpulannya. 1 kelompok 1 yang dijawab. Ya, silakan waktunya saya berikan hanya 10 menit. Ya, 10 menit untuk bisa menyelesaikan tugas aktivitas 1 pertanyaan diskusi. Ya, waktunya
Ya boleh, bahkan sudah ini kelompok 4. Ya. Gimana kelompok yang lain? Kelompok kedua saya cek dulu ya. Kelompok kedua. Oke, luar biasa. Ya, kelompok 2, kelompok 4 sudah selesai. Kelompok berapa lagi yang sudah? Oh, kelompok 1 coba saya cek dulu ya. Kelompok 1. Oke, pas ya. Ya, kelompok berapa lagi? 3. Masih proses? Iya. Baik, sudah. Silakan nanti masing-masing kelompok untuk menyiapkan satu orang untuk mempresentasikan atau membacakan apa hasil diskusinya ya. Jadi fokus untuk membacakan apa hasil presentasinya dalam mengerjakan tadi di RKPD tersebut ya. Silakan siapkan temannya yang suaranya agak-agak besar sedikit biar lebih kita memahami nanti apa sih presentasi kalian ya. Ya, siapa tahu nanti mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan boleh ya. Kalau tidak ada berarti semua sudah paham dan jelas ya. Baik, kelompok 3 gimana? Sudah? Sudah. Oke, saya cek kelompok 3 dan ternyata ya boleh sudah selesai ya. Oke, sekarang tepuk tangan untuk kalian semua dulu. Baik, anak-anakku, sekarang kalian sudah diskusi dan saatnya untuk presentasi hasil diskusi kalian. Saya minta untuk perwakilan kelas, perwakilan kelompok, silakan untuk membacakan presentasinya apa yang sudah dikerjakan secara bersama-sama. Baik, sekarang siapa yang duluan mempresentasi dari kelompok mana? Kelompok 1. Ya, oke, kelompok 1, silakan kelompok 1. Mengapa khutbah, tablik dan dakwah sangat penting dalam ajaran Islam? Ya. Jelaskan. Khutbah merupakan kesempatan emas untuk beribadah di hari Jumat. Tablik karena kita sebagai manusia harus saling meningkatkan dan akan mendapat gelar predikat khairul ummah atau umat terbaik. Dan dakwah karena Rasulullah seumur hidupnya selalu melakukan dakwah. Maka kita sebagai umatnya harus mencontohnya untuk melakukan dakwah. Ya, tepuk tangan buat kelompok 1. Sekarang kelompok mana lagi yang mau presentasi? Ya, kelompok 4. Ya, silakan. Rizky. Apa hikmah dalam mempelajari tentang khutbah? Dakwah adalah belajar kesabaran dan keuletan dalam berjuang menegakkan agama Allah. Tablik adalah metode dakwah dengan lisan yang dilakukan di tempat tertentu dengan sejumlah hadirin. Ya, tepuk tangan buat kelompok 4. Ya, sekarang tinggal 2 kelompok sih. Kelompok mana lagi? Selanjutnya mau presentasi. Ya, kelompok 3, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya akan mempresentasikan tentang perbedaan penerapan pelaksanaan khutbah, tablik dan dakwah. Kegiatan khutbah dilakukan saat ibadah, salat Jumat, Idul Fitri, Idul Adha, istiqomah, kusuf, waktu dan nikah, wukuf. Ya, istisqo, bukan istiqomah ya. Istisqo sama wukuf. Ya, lanjut dulu. Kegiatan tablik, kegiatan menyampaikan pesan Allah Subhanahu wa taala secara lisan satu atau lebih untuk diketahui, diamalkan isinya. Kegiatan dakwah, kegiatan mengajak orang lain, seseorang atau lebih ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Oke, tepuk tangan buat kelompok 3. Dan ini adalah kelompok 2, silakan presentasikan. Gimana? Siapa yang membacakan? Silakan. Ya, kelompok 2 silakan. Siapa? Ya, silakan Suryani. Apa saja ketentuan khutbah, tablik dan dakwah sesuai ketentuan dari Islam?
Islam, balik berakal sehat, mengetahui ilmu, rukun khutbah, membaca hamdalah, membaca syahadat, membaca selawat, berwasiat, takwa, membaca ayat Al-Quran pada salah satu khutbah, berdoa pada khutbah kedua, penentuan tabligh. Secara kembali, Islam, balik berakal, mendalami ajaran Islam. Kelompok 4. Saya kira untuk presentasi kelompok kalian sudah selesai. Di antara kalian mungkin ada yang mau bertanya nggak sesama kelompok atau semua sudah paham? Paham sudah atau belum? Sudah. Oke, sudah. Kalau gitu sebelum mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, masing-masing kelompok akan bisa memberikan kesimpulannya ya. Kesimpulannya masing-masing kelompok nanti akan membacakan juga. Sekarang saya minta untuk dari kelompok 1 dulu. Silakan berikan kesimpulannya dari pertemuan kita, pelajaran tentang pelaksanaan khutbah, tabligh dan dakwah. Silakan kelompok 1 bacakan. Apa kesimpulannya? Ketika kita melaksanakan sholat Jumat, hendaklah mengamati dan menyimak khutbah yang disampaikan khatib. Kesimpulan dari kelompok 1. Oke, sekarang kelompok 2. Apa kesimpulannya? Jika melihat pelanggaran kita, contohnya pacaran, mencuri, tawuran, menyontek, dan lain sebagainya, kita harus mencegahnya dengan memberikan rasa yang logis, baik atas dasar agama maupun sosial dan yang lainnya. Ya, itu kesimpulan dari. Ya, silakan untuk kelompok 3 bacakan kesimpulannya. Kesimpulannya, jika melihat sesuatu yang baik menurut agama maupun masyarakat, mencontohlah. Ya, itu ya. Sekarang kelompok 4, apa kesimpulannya? Melibatkan diri secara aktif pada kegiatan-kegiatan keagamaan seperti peringatan hari besar Islam, Maulid Nabi Muhammad, Isra Mi'raj, Nuzulul Quran dan lain-lain, baik di lingkungan sekolah maupun masyarakat. Ya, tepuk tangan untuk kalian semua. Ya, baik, setelah memang apa yang kita pelajari hari ini, nanti diharapkan untuk kita semua adalah bagaimana membiasakan diri kita semua ini harus terbiasa dalam berdakwah. Terbiasa ya dalam berdakwah, dan kita terbiasa berada di garis terdepan untuk melakukan pencegahan atau mengajak pada kebaikan-kebaikan ya. Baik, hari ini sudah selesai pelajaran kita. Oleh itu semua LKPD-nya dikumpulkan, silakan kumpulkan. Ya, masing-masing boleh bawakan uang, Pak. Ya, silakan. Teman Fadil. Ya, LKPD-nya dikumpulkan. Ya, ini LKPD-nya sudah saya terima berdasarkan hasil diskusi kalian ya. Nanti akan saya periksa dan akan saya bagi lagi ya. Baik, anak-anakku, saya kira cukup pertemuan kita hari ini. Semoga bermanfaat semua, dan kita sama-sama tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah.